Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ulas kembali karena tadi ada gangguan sinyal tentang bahasan seputar apa itu kontor. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Yakhlusul mu'minuna minan nar, fayuhbasuna ala qantarati bainal jannati wan nar. Fayaqussu li ba'dihi min ba'din madhalimu kanat bainahum fid dunya. Hatta idza hudhibu wa nuku udhina lahum fi dukhulil jannah. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadi la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannati minhu bimanzilihi kana fid dunya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah orang-orang yang beriman diselamatkan dari neraka, maksudnya selamat melewati titian siratal mustaqim, mereka pun kemudian tertahan di kontor. Kenapa? Mereka tertahan di kontor di antara surga dan neraka karena ditegakkan kisos di antara mereka akibat kezaliman yang terjadi di antara mereka selama di dunia. Setelah dibersihkan dan dibebaskan, mereka pun baru diizinkan masuk surga. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh mereka lebih mengetahui tempat mereka di surga daripada tempat mereka di dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian para ulama mengatakan bahwa kontor adalah bagian paling ujung dari sirat. Maksudnya ujung daripada siratal mustaqim. Itulah yang disebut dengan kontor. Artinya kontor dengan pintu surga itu sudah sangat dekat. Makanya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dia mengatakan, alladhi yadhar annaha tarfus sirat mimma yalil jannah. Yang tampak bahwasannya kontor adalah ujung daripada sirat sebelum surga itu sendiri. Jadi kalau mengacu kepada pendapat Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, bahwa kontor adalah sebuah jembatan yang merupakan ujung daripada jembatan titian siratal mustaqim, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa yudrabus sirat baina dhahrai jahannam fa akunu ana wa ummati awwal man yujizuha. Dan akan dibentangkan sirat di atas dua punggung neraka jahannam. Aku akan melewati dan umatku pertama kali sebelum yang lainnya. Artinya bahwa gambarannya bahwa ketika manusia selesai proses mulai daripada kebangkitan, kemudian pengumpulan di padang mahsyar, kemudian ada proses hisab yang mencakup pembagian catatan amal, timbangan, pembacaan amal, hisab yang mudah, sulit atau yang lainnya dari proses-proses kehidupan di padang mahsyar.
dan orang sudah dibagi-bagi. Mana orang yang beriman, mana orang kafir, mana orang munafik. Maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan jahanam di hadapan manusia. Waji'a bi jahannam. Jahanam akan didatangkan. Kemudian di atas jahanam akan dibentangkan sebuah jembatan. Jisrun mamdudun fawqa jahannam. Sebuah jembatan yang akan dibentangkan di atas neraka jahanam. Dan semua orang yang beriman pasti melewati. Wa in kuntum illa wariduha. Kalian pasti melewati titian itu. Ada yang kemudian mereka melewati titian itu sebagaimana sabda Nabi SAW seperti kilat. Ada di antara mereka yang melewati titian itu seperti angin. Ada yang melewati seperti burung, ada yang berlari kencang dengan kuda balap, dan begitu seterusnya. Walaupun secara logika, kalau kita melihat riwayat-riwayat kemudian kita simpulkan bahwa bentuk jembatan itu tidak mungkin dilewati. Dia licin, bergerak-gerak menggelincirkan, lebih halus dibandingkan rambut, lebih tajam dibandingkan pedang. Kemudian ada besi-besi pengait yang akan menyambar ke sana kemari. Secara logika mustahil orang bisa menyeberangi titian itu. Tetapi kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa menyeberangkan orang-orang yang beriman. Allah bisa menyeberangkan orang-orang dengan mudahnya sesuai dengan amal soleh mereka. Tetapi ada juga yang mereka merangkak-rangkak diselamatkan, tapi ada juga yang merangkak-rangkak kemudian dijerumuskan ke dalam jahanam, naudzubillah. Ketika manusia sudah susah payah melewati titian siratal mustaqim, kemudian sampai di ujung titian, itulah yang disebut dengan qantarah yang kita bahas. Di qantarah ini manusia bukan berarti tinggal melangkahkan kakinya ke surga, tidak. Ada proses yang disebut dengan qisas. Dan sudah saya katakan qisas itu terjadi di dua tempat. Sebelum titian dan setelah titian. Adapun sebelum titian, ini qisas yang berlaku kepada binatang. Qisas yang berlaku kepada orang kafir kepada orang kafir. Orang yang beriman kepada orang kafir. Orang kafir kepada yang beriman. Dan begitu seterusnya. Tetapi tempat yang kedua di qantarah ini, qisas hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman saja. Kenapa? Karena hikmahnya supaya ketika Allah masukkan manusia ke dalam surga, tidak ada lagi dalam hati mereka perasaan dendam. Karena sudah keadilan yang mereka cari selama ini, Allah kabulkan di qantarah itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana." Kami cabut perasaan dendam dalam hati-hati mereka ketika mereka masuk ke dalam surga. Sehingga betul-betul ketika mereka masuk ke dalam surga, mereka di atas kenikmatan, di atas ketenangan, di atas keselamatan hati. Tidak dengki dengan orang, tidak dendam dengan orang, tidak bermusuhan dengan orang, dan tidak menanamkan perasaan kedengkian kepada orang. Dia akan hidup senang. Karena orang yang hatinya lapang, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan itulah surga. Makanya kenapa Allah katakan, Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, tidak akan menyelamatkan mereka harta mereka. Tidak akan menyelamatkan mereka anak-anak mereka. Tapi yang akan menyelamatkan mereka, kata Allah, yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Subhanallah, bahasa Quran. Allah tidak katakan pada hari itu harta dan anak mereka tidak akan bermanfaat kecuali orang yang mendatangkan kepada Allah dengan pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Allah tidak katakan seperti itu. Tapi Allah katakan, illa man atallaha biqalbin salim.
kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Bukan membawa pahala, tapi hati yang selamat. Kenapa? Karena pahala rata-rata manusia sudah habis ketika terjadi kisos di Kontora ini. Kata Nabi SAW, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut di antara umat ini? Sahabat mengatakan, ya, orang yang bangkrut, orang yang tidak punya dirham, orang yang tidak punya dinar. Maka Rasul mengatakan, salah bukan itu. Tapi orang yang bangkrut adalah orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu sisi dia membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Tapi satu sisi dia pernah mendolimi si fulan. Pernah memukul si fulan. Mencaci maki si fulan. Menumpahkan darah si fulan. Mengambil harta si fulan. Ketika kemudian orang-orang yang didoliminya, mereka mendatangi orang-orang yang mendoliminya di kantor, maka mereka mengatakan, hei fulan, engkau dulu mendolimi diriku. Sekarang, kemarikan pahalamu untukmu. Maka dia pun akan berikan pahalanya. Setiap ada orang yang didoliminya, diserahkan pahala kepada dia. Diserahkan pahala kepada dia. Sehingga sudah habis pahalanya, sementara orang yang didoliminya belum habis. Maka orang-orang yang tidak mendapatkan pahala dari kezalimannya, maka orang-orang ini akan mengatakan, tidak apa-apa, kau tidak serahkan pahalamu kepada aku, karena kau tidak memiliki pahala. Tetapi aku akan serahkan dosaku kepadamu. Pahalanya hilang, dosa orang lain dia tanggung. Artinya kebanyakan manusia di Kontora ini, mereka akan bangkrut. Ya. Makanya Al-Quran mengatakan, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Karena kebanyakan amal mereka habis di Kontora. Tapi ketika mereka datang kepada Allah membawa hati yang selamat, selamat dari zalim, selamat dari menyakiti orang, lisannya selamat, perbuatannya selamat, semuanya selamat. Itulah orang yang hakikatnya selamat datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW mengatakan, man kana indahu li akhihi madlamatun fi irdin aw syai'in falyatahallalhu al-yawma qabla alla yakunu dinarun wala dirham. Siapapun yang punya kezaliman kepada saudaranya, mintalah kehalalannya di dunia sebelum nanti datang hari yang tidak manfaat lagi dinar dan dirham, kecuali hanya dengan barter pahala dan dosa. Na'udzubillah. Inilah Kontor. Kontor itu tempat yang sangat menakutkan. Orang kira antara dia jaraknya dengan surga tinggal satu hasta. Rupanya dia pun menanggung dosa orang lain. Dan Allah takdirkan dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Oleh karena itulah maka takutlah kepada tempat yang disebut Kontor ini. Bagaimana caranya? Hilangkan kezaliman. Jangan pernah mendolimi orang lain. Jaga lisan kita. Jaga perbuatan kita, jaga hati kita. Jangan pernah mendolimi orang lain. Karena ingat, antara jarak Kontora dengan surga itu tinggal sedikit. Tetapi betapa banyak orang-orang yang kemudian menjadi bangkrut di tempat ini dan tidak ditakdirkan masuk surga, justru dilempar lagi ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini bahayanya manusia ketika berada di Kontora. Dan kita hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diselamatkan dari Kontorah ini, dari kisos, sehingga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa sampaikan faedah malam, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.